Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Koma Aditya Widnyana, kelas 12 IPS 1. Saya akan membawakan materi tentang kekeringan Sungai Yangtze. Sungai Yangtze adalah sungai terpanjang di wilayah Tiongkok dan benua Asia. Di dunia, Sungai Yangtze menjadi sungai ketiga terpanjang di muka bumi. Sungai ini dipercaya oleh masyarakat sekitar sebagai kebudayaan kuno Tiongkok yang berada di antara Sungai Kuning di utara dan Sungai Panjang di selatan. Sumber aliran Sungai Yangtze berasal dari puncak Glandiandong di pegunungan Tanggula yang mengalir dari barat ke bagian timur Tiongkok. Fakta menarik Sungai Yangtze adalah tempat lahir budaya Tiongkok. Selain menjadi sungai terpanjang di benua Asia, Sungai Yangtze juga menyimpan sejarah. Sungai ini menjadi tempat lahirnya kebudayaan kuno Tiongkok selama berabad-abad lamanya. Yang menarik, terdapat fakta bahwa aktivitas di sungai ini sudah ada sejak 27.000 tahun lalu, yang merupakan awal bermula peradaban di Tiongkok. Dan ada bendungan air terbesar di dunia. Bendungan yang sangat besar, yakni Bendungan Tiga Ngarai atau Three Gorges Dam. Panjang bendungan ini mencapai 2.335 meter dan tinggi 185 meter, yang sekaligus dinobatkan sebagai bendungan terbesar di dunia. Bendungan ini diselesaikan pada tahun 2006 dan berfungsi sebagai pembangkit listrik serta penahan arus banjir. Kondisi cuaca itu sampai mengeringkan Sungai Yangtze. Hal itu membuat patung kuda berusia 600 tahun muncul di Sungai Yangtze. Parahnya lagi, kekeringan di barat daya Tiongkok yang berpenduduk sangat padat diperkirakan akan berlangsung hingga September. Hilangnya aliran air ke sistem pembangkit listrik tenaga air Tiongkok yang luas telah memicu situasi serius. Di Sichuan, kota Sichuan, terjadi pemadaman listrik karena 80% sumbernya dari tenaga air. Pemerintah Cina kemudian untuk pertama kalinya merilis peringatan bahaya kekeringan secara nasional pekan lalu setelah beberapa wilayah kunci termasuk Shanghai dan Sichuan mengalami suhu panas ekstrim selama berminggu-minggu. Gelombang panas sudah berlangsung selama 2 bulan dan yang terpanjang sejak catatan suhu direkam. Menurut Pusat Iklim Nasional, situasi ini tidak hanya mempersulit revitalisasi ekonomi Cina, tapi juga meningkatkan tekanan terhadap ekonomi global yang telah terpengaruh kekeringan dan suhu tinggi di beberapa benua. Apalagi harga-harga energi serta biaya hidup sudah melambung setelah terdampak pandemi dan efek perang Ukraina. Sungai tersebut mencakup 19 provinsi dan menyediakan air untuk hampir 600 juta orang. Sungai itu juga menyokong 45% produksi ekonomi Cina. Sekian dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.